Udah. Yang terhormat para anggota Dewan yang kami hormati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI dan jajaran, yang kami hormati Menteri Keuangan dan jajaran, sidang Dewan yang kami hormati. Dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI, hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada Ketua Pansus RU tentang Ibu Kota Negara, yang terhormat Saudara Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara atau IKN oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI 18 Januari 2022 disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Pansus nomor anggota A270. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Pimpinan dan seluruh pimpinan dan anggota DPR RI. Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional kita menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka agenda pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara. Atas nama Pansus DPR RI, perkenankanlah kami selaku pimpinan Pansus DPR RI menyampaikan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara yang mengacu pada ketentuan pasal 106 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib.
Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara didasarkan pada keputusan rapat pimpinan DPR tanggal 3 Desember 2021 yang membahas Surat Presiden nomor 44 /09/2021 tanggal 29 September 2021 mengenai rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN dan menyetujui agar diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah untuk menugaskan Pansus. Selanjutnya rapat paripurna tanggal 7 Desember 2021 menetapkan pimpinan dan keanggotaan Pansus RUU tentang IKN untuk membahas rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara bersama-sama dengan pemerintah. Secara resmi, Pansus mulai membahas RUU tentang IKN pada masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, tepatnya pada tanggal 7 Desember 2021, dengan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM. Dalam agenda penjelasan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara, serta tanggapan fraksi-fraksi dan DPD, serta pengesahan jadwal acara serta mekanisme pembahasan RUU IKN. Saudara pimpinan anggota DPR RI, hadirin yang saya hormati, dalam pembicaraan tingkat 1 pada rapat kerja bersama pemerintah pada tanggal 18 Januari 2022 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, pendapat Komite 1 DPD RI, dan juga pemerintah terhadap hasil pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara, telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara. Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam rapat kerja tersebut, 8 fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, serta Komite 1 DPR RI menyatakan menerima hasil pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Adapun fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak hasil pembahasan RUU tentang IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan mini fraksinya. Di antaranya, yang pertama dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan bahwa berkaitan dengan sistem pertanahan di Ibu Kota Negara, harus diperhatikan secara seksama terkait pemenuhan standar terhadap kekuatan, kemampuan, serta keamanan pertahanan yang dapat melindungi penyelenggaraan Ibu Kota Negara dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Terkait dengan keuangan dan pendanaan, pembangunan Ibu Kota Negara harus diperhatikan agar pendanaannya dilakukan secara terprogram dan seimbang di dalam APBN. Terkait isu pertanahan di wilayah Ibu Kota Negara, agar dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatannya harus mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, maka hak-hak masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi dalam Ibu Kota Negara sehingga eksistensinya tetap terjaga dan tidak termarginalkan. Dalam rangka mencapai distribusi pembangunan yang integratif, maka pemerintahan Ibu Kota Negara harus membangun konektivitas dengan pemerintahan daerah sekitar sebagai kota-kota pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Ibu Kota Negara sehingga dapat tercapai pembangunan yang seimbang.
Terkait dengan lampiran yang berisi rencana induk kota negara, yang sampai saat ini fraksi PDI Perjuangan belum melihat secara utuh, maka lampiran mengenai rencana induk ibu kota negara harus dikeluarkan dan tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU Ibu Kota Negara. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan. Pertama, fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa persiapan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara harus dilaksanakan dengan seksama dengan mempertimbangkan mitigasi risiko seperti pada pengadaan lahan, aspek lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan. Penetapan wilayah IKN harus jelas dan pasti tidak hanya dari sisi batas teritorial, akan tetapi juga menghormati hak hidup masyarakat sekitar dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Pembangunan infrastruktur IKN harus sesuai dengan rencana tata ruang, rencana wilayah atau RT/RW, serta rencana detail tata ruang dan sesuai dengan master plan yang sudah direncanakan. Pengembangan wilayah IKN harus mencerminkan ibu kota negara yang smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing atau competitiveness secara regional maupun internasional, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia. Pembiayaan pembangunan wilayah IKN tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oleh karena itu, pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam merumuskan skema-skema pembiayaan yang memungkinkan. Selanjutnya, kami menyampaikan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang berharap agar demokrasi dapat dijadikan sebagai salah satu azas dalam RUU IKN, sehingga aspirasi politik masyarakat di daerah khusus IKN dapat terwadahi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan kebinekaan di ibu kota baru, harus dicerminkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di ibu kota negara yang baru. Ibu kota negara yang baru harus dibangun di atas landasan filosofis, sehingga pembangunan fisik dan sosialnya tidak meminggirkan masyarakat lokal dan tidak menciptakan jurang baru kaya dan miskin. Pemindahan ibu kota negara jelas merupakan proyek besar yang syarat modal, yang pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap dalam kurun waktu 2022 hingga tahun 2045. Rentang waktu panjang ini diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan kebijakan pendukung lainnya sehingga dapat berkelanjutan. Dari aspek historis, fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa kekhususan Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi, bisnis dan keuangan karena ekonomi sistem, bisnis dan keuangan nasional telah terbentuk sejak 74 tahun yang lalu di Jakarta dan Jakarta telah memiliki infrastruktur yang lengkap. Fraksi Partai Gerindra juga berpendapat bahwa KSN Ibu Kota Negara mengusung kota cerdas dan perlu didukung oleh ketersediaan pasokan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Terkait dengan pemindahan ASN, TNI Polri memerlukan insentif yang memadai, perlu ada insentif perumahan, pendidikan, kesehatan, dan moda transportasi yang layak. Terkait pemilihan pemerintahan daerah khusus, fraksi Partai Gerindra menilai hal ini merupakan pilihan yang tepat sesuai dengan konstitusi, terutama pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan menyetujui ibu kota negara bernama Nusantara, sebagaimana telah dijelaskan pemerintah mengenai alasan pemilihan nama Nusantara yang merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi, sebuah daerah yang pulau-pulaunya disatukan oleh lautan dan menyatukan perbedaan budaya dan suku, serta penjelasan utuh pemerintah menjadi bagian dalam penjelasan umum dalam RUU IKN. Penyebutan otorita IKN dan kepala otorita merupakan bagian dari kekhususan daerah sebagai pelaksanaan dari konstitusi pasal 18B ayat 1 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa
yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terkait dengan otorita, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa karena penyelenggaraan pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, maka nomenklatur yang digunakan adalah gubernur dan wakil gubernur merujuk pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perlu juga adanya penegasan tentang lembaga legislatif daerah yang mengawasi jalannya pemerintahan di wilayah IKN sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan otorita IKN perlu dijelaskan secara detail dalam RUU IKN, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengatakan urusan pemerintahan dikelola oleh lembaga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan usulan penyebutan nama ibu kota negara adalah pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Pemerintah juga perlu secara cermat memberikan penjelasan kepada rakyat terkait alasan dipilihnya nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Kemudian fraksi Partai Demokrat menyampaikan terkait waktu pemindahan ibu kota negara, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah tidak harus terburu-buru, serta harus menetapkan waktu secara cermat dan tepat. Karena rencana perpindahan ibu kota negara ini tidak boleh meleset, jangan sampai perpindahan ibu kota negara ini adalah sesuatu hal yang mubazir. Tentu kita tidak ingin nantinya rencana perpindahan ibu kota negara ini Indonesia menjadi sebuah kegagalan. Fraksi Partai Demokrat juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi dengan pemindahan ibu kota negara ini, yakni kemungkinan terjadinya pengelolaan sumber daya alam yang masif yang akan mempengaruhi fungsi ekologis dalam jangka waktu yang panjang. Fraksi Partai Demokrat juga menilai kajian terkait dengan keamanan dan pertahanan untuk pemindahan ibu kota negara belum dilakukan secara komprehensif. Padahal ancaman pada keamanan dan pertahanan terhadap IKN tidak juga bisa dianggap enteng. Hal ini perlu mendapat perhatian dan perlu diantisipasi. Terkait pendanaan, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar benar-benar mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Fraksi Partai Demokrat juga terus mengingatkan agar proses pembangunan IKN baru mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pembangunan yang dipaksakan kemudian malah membuat pembangunan IKN terbengkalai, tidak sesuai rencana, gagal karena ada konsekuensi ekonomi dan sosial yang pasti sangat mahal. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terkait dengan otorita, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa karena penyelenggara pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, maka nomenklatur yang digunakan adalah gubernur dan wakil gubernur. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menekankan pentingnya pelembagaan keterwakilan masyarakat melalui DPRD. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak konsep yang meniadakan adanya kelembagaan DPRD karena bertentangan dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pentingnya memperhatikan hak atas masyarakat adat dalam RUU IKN ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa dalam pemindahan ibu kota harus ada jaminan berupa kesiapan infrastruktur kehidupan, kesiapan wilayah, dan kesiapan instansi untuk pindah ke ibu kota baru jika tidak akan berpotensi memberikan dampak kepada ASN dan keluarganya. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan-hewan dan tumbuhan yang penting di lokasi IKN. Hal ini berdasarkan hasil rapid kajian lingkungan hidup strategis KLHS yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan yang memiliki keanekaragaman hayati yang beragam.
Kemudian fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan bahwa terkait dengan rencana induk belum pernah dibahas di dalam pansus. Terkait dengan pendanaan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera membagi pentahapan perencanaan, pembangunan, pemindahan IKN dilakukan oleh otorita sampai dengan beralihnya ke pemerintahan daerah khusus. Dengan terbentuknya struktur pemindahan provinsi ibu kota negara, fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga berpendapat bahwa pendanaan IKN harus berbasis pada RPJPN dan RPJPMN, sehingga pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal, yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif. Tidak boleh ada penambahan hutang atas adanya proyek IKN. RUU IKN juga harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU dalam proyek IKN tidak melibatkan dan membebani APBN di kemudian hari. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga berpendapat bahwa dalam RUU IKN harus dapat menjamin tidak ada pemindah tanganan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian atau lembaga di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta dan atau provinsi lainnya, karena hal tersebut akan beresiko merugikan negara. Terkait dengan pertanahan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai hak individu yang harus dilindungi hak-haknya. Begitu juga tentang hak masyarakat adat yang memerlukan adanya perlindungan. Begitu juga fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa penguasaan hak tanah yang dimiliki oleh swasta pada prinsipnya adalah milik negara, sehingga negara tidak dibebankan untuk membayar hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan bahwa perwakilan negara asing harus berada di ibu kota negara sejalan dengan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang 45, juga berpendapat bahwa ibu kota negara seharusnya menjadi center of gravity yang menjadi area penting pada pertahanan dan keamanan negara. Juga berpendapat bahwa pemindahan status ibu kota negara yang dilakukan pada semester 1 tahun 2004 sangatlah terburu-buru. Dan terakhir, fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menambahkan akan pentingnya azas partisipasi dan prinsip keseimbangan serta kesinambungan ekologi. Kemudian fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan terkait pemberian nama Nusantara. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa hal ini perlu dijelaskan secara lebih komprehensif, khususnya perihal kata Nusantara dalam penjelasan rancangan undang-undang. Perihal penambahan azas ketuhanan, fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengapresiasi dan mendukung dicantumkannya azas ketuhanan tersebut sebagai salah satu azas di rancangan undang-undang ini. Mengenai istilah dan keberadaan otorita, fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan perlu pemaknaan otorita ini dijelaskan lebih mendalam dan komprehensif dalam bagian penjelasan rancangan undang-undang ini. Mengenai istilah dan keberadaan otorita, terkait dengan pendanaan, fraksi Partai Amanat Nasional meminta agar skema pendanaan tidak memberatkan APBN, juga meminta keterbukaan pemerintah terkait dengan penataan dan pengelolaan pertanahan seperti status tanah dan lain sebagainya. Terakhir, fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan penataan ruang wilayah meminta kepada pemerintah memperhatikan secara serius perihal penataan tata ruang dan lingkungan hidup. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan sifat kekhususan yang melekat pada otorita IKN mengharuskan adanya pengecualian dalam hak penggunaan tanah baik untuk perumahan, perkantoran, industri maupun hak milik. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan bahwa hak dan kewenangan lainnya yang diberikan bagi satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi dapat diberikan kepada otorita atas keputusan Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga berpandangan perlunya menekankan tertib administrasi pertanahan dan pentingnya kepastian hukum karena setiap bidang tanah
di wilayah IKN harus diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan meminta kepada pemerintah untuk menjamin pemenuhan bangunan tempat tinggal bagi TNI, Polri, dan ASN yang ditugaskan di IKN beserta keluarganya. Kemudian fraksi Partai Persatuan Pembangunan menekankan perlunya ada pasal mengenai kekhususan yang mencakup kewenangan pemberian, perizinan investasi, kemudahan berusaha, insentif fiskal dan atau non-fiskal, serta pemberian fasilitas khusus kepada setiap orang yang mendukung pembiayaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, dan pengembangan IKN Nusantara dan kawasan penunjang sebagai penggerak ekonomi masa depan. Fraksi Partai Pembangunan meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan IKN dan ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan kebakaran hutan yang menimbulkan akibat pembangunan IKN. Juga meminta kepada pemerintah untuk membangun fasilitas ibadah dan sarana pendidikan umum keagamaan serta fasilitas olahraga. Terakhir, fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga berharap dengan adanya pembangunan IKN dapat memberikan manfaat di Kalimantan secara keseluruhan dan termasuk daerah di kawasan Indonesia Timur, Indonesia. Untuk itu konektivitas antar daerah sangat diperlukan. Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan, pertama menghargai usul inisiatif pemerintah yang mengambil frasa Nusantara sebagai nama ibu kota negara. Namun Dewan Perwakilan Daerah menilai belum ada penjelasan yang lebih komprehensif terkait landasan sosiologis, filosofis, dan historis yang menjadi dasar pemilihan frasa Nusantara sebagai nama ibu kota negara. Dewan Perwakilan Daerah sepakat dengan bentuk pemerintahan daerah khusus, namun terkait dengan istilah dan pengaturan otorita, Dewan Perwakilan Daerah belum dapat memahami dan mengingatkan bahwa otorita bukan merupakan bagian dari jenis pemerintahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kepala pemerintahan daerah terdiri atas gubernur untuk provinsi, bupati wali kota untuk pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah menilai bahwa penggunaan istilah otorita beserta pengaturannya tidak tepat diterapkan dalam bentuk pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan juga bahwa terkait rencana induk yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan undang-undang ini belum pernah dibahas di dalam pansus RUU IKN. Saudara pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, perlu juga kami sampaikan bahwa sistematika rancangan undang-undang tentang ibu kota negara ini terdiri dari 11 bab, 44 pasal yang secara garis besar memuat pengaturan sebagai berikut. A. Judul. Judul rancangan undang-undang disepakati menjadi rancangan undang-undang tentang ibu kota negara. B. Jumlah bab. Jumlah bab dalam RUU tentang ibu kota negara sebanyak 9 bab, yaitu bab 1, 11 bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 pembentukan kekhususan kedudukan cakupan wilayah dan rencana induk, bab 3 bentuk susunan kewenangan dan urusan pemerintahan, bab 4 pembagian wilayah, bab 5 penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pertahanan dan keamanan, bab 6 pemindahan kedudukan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi lembaga internasional. Bab 7 pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, bab 8 partisipasi masyarakat, bab 9 pemantauan dan peninjauan, bab 10 ketentuan peralihan, dan bab terakhir bab 11 ketentuan penutup. C. Jumlah pasal. Jumlah pasal yang disepakati dalam RUU tentang ibu kota negara sebanyak 45 pasal dengan urutan substansi ketentuan sebagai berikut.
Bab 1 terdapat 3 pasal yang terdiri dari ketentuan umum, visi dan azas RUU tentang Ibu Kota Negara. Bab 2 terdiri dari 4 pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai A. Pembentukan, B. Kedudukan dan kekhususan, C. Cakupan wilayah, dan D. Rencana Induk IKN Nusantara. Bab 3 terdiri dari 6 pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai A. Bentuk, B. Susunan pemerintahan, dan C. Kewenangan dan urusan pemerintahan. Bab 4 terdiri dari 1 pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai pembagian wilayah ibu kota negara. Bab 5 terdiri dari 7 pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai A. Penataan ruang, B. Pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, C. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, D. Penanggulangan bencana, dan E. Pertahanan dan keamanan. Bab 6 terdiri dari 1 pasal mengenai pemilihan kedudukan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Bab 7 terdiri dari 15 pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai A. Pendanaan, B. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Negara Nusantara, dan C. Tata kelola barang milik negara. Bab 8 terdiri dari 1 pasal tentang partisipasi masyarakat. Bab 9 terdiri dari 1 pasal tentang pemantauan dan peninjauan. Bab 10 terdiri dari 1 pasal yang terdiri dari ketentuan peralihan. Bab 11 terdiri dari 5 pasal yang pada pokoknya berisi ketentuan penutup. Saudara pimpinan dan anggota DPR RI yang kami muliakan. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyerahkan laporan pembicaraan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara untuk selanjutnya bisa mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh Pansus RUU Ibu Kota Negara selama ini. Baik dari tim pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, juga khususnya pimpinan DPR RI, seluruh anggota DPR RI, fraksi-fraksi, sekretariat, perancang undang-undang dan peneliti dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga pembahasan rancangan undang tentang Ibu Kota Negara ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada jajaran TV Parlemen dan seluruh kalangan wartawan media, baik cetak dan elektronik, yang telah meliput dan menyiarkan baik langsung dan tidak langsung setiap kegiatan pembahasan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini, sehingga bisa diikuti secara langsung oleh masyarakat secara luas. Semoga dengan disetujuinya rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini dapat memastikan berkembangnya epicentrum atau magnet-magnet baru pertumbuhan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Januari 2022, pimpinan Pansus Ahmad Doli Kurnia Tanjung, nomor anggota A270.
Terima kasih kepada Ketua Pansus RU tentang Ibu Kota Negara, yang terhormat Saudara Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSIMT, yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RU tersebut. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Interupsi, Bu Ketua. Interupsi, Bu Ketua. Ya, nanti instruksi setelah ini ya, Bapak-Bapak. Karena dari 9 fraksi, 1 yang tidak setuju, artinya bisa kita sepakati bahwa 8 fraksi setuju dan artinya kita bisa setujui. Setuju ya? Ya. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat kita semua. Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya ya kita dapat hadir dalam melaksanakan pengambilan keputusan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara dalam forum rapat paripurna yang terhormat ini. Perkenankanlah kami atas nama Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Ketua dan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang sangat baik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui proses diskusi yang produktif, konstruktif, dan dinamis dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di masa depan. Sejak penyiapan dan juga pembahasan rancangan undang-undang ini telah dijalankan proses konsultasi dan juga rapat dengar pendapat umum dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta kunjungan ke daerah untuk mendapatkan aspirasi dari mereka. Kami meyakini bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara sebagai dasar dalam menghadirkan Ibu Kota Negara yang baru yang handal, tangguh, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia ke hadapan para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sentral serta menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam pembahasan yang dilakukan, pemerintah beserta DPR dan DPD sepakat bahwa perencanaan dan pembangunan ibu kota yang baru harus dapat menjawab jangka panjang bangsa Indonesia.
pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati. Secara resmi, Presiden Republik Indonesia pada pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPD dan DPR telah meminta izin dan dukungan untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah serta sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Nusantara. Pertama, dari sisi lokasi letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut Kepulauan Indonesia di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi ini memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan yang lebih baik, serta ketersediaan infrastruktur lain seperti jaringan energi, air minum yang memadai. Ketiga, lokasi ibu kota negara berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan ibu kota negara. Kelima, minimnya risiko bencana alam. Visi Indonesia 2045 adalah masuk ke jajaran 5 besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan. Sasaran itu dibangun di atas 4 pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang IKN, pemindahan ibu kota negara yang akan dilakukan adalah salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Ibu kota negara baru akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik seluruh kawasan timur Indonesia dan akhirnya di seluruh Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi dan inovasi teknologi. Selain itu, ibu kota negara juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi kota dunia untuk semua tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di kota negara pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. Visi ibu kota negara tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan utama, yaitu sebagai simbol identitas nasional, melalui kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran suatu bangsa. Sebagai kota berkelanjutan di dunia, yaitu melalui mewujudkan kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, moda transportasi terintegrasi, lingkungan layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dengan lingkungan hunian, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pada tahun 2021, rancangan Undang-Undang IKN mulai dibahas menindaklanjuti Surat Presiden nomor R44-Pres-09-2021 pada 29 September 2021. Rancangan Undang-Undang IKN disusun secara menyeluruh, tidak hanya mengatur mengenai kekhususan, kewenangan, serta kedudukan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan, melainkan juga pengaturan dari berbagai bidang antara lain penataan ruang, pertanahan, pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan. Pengaturan berbagai bidang tersebut dalam rancangan Undang-Undang IKN ditujukan untuk memberikan aturan yang jelas dalam proses pembangunan ibu kota negara yang direncanakan dilaksanakan sampai dengan tahun 2045. Selain itu, diatur pula skema pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja mulai dari proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan. Berdasarkan
proses pembahasan rancangan undang-undang IKN yang telah berlangsung antara pemerintah dengan DPR dan DPD, maka perkenankanlah kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang ibu kota negara, yaitu pertama, terkait dengan nama ibu kota negara, yakni Nusantara. Dapat kami sampaikan bahwa Nusantara dideskripsikan, kami ulangi, bahwa Nusantara dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografi yang disertai dengan kemajemukan budaya. Maka Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Kedua, pembentukan rancangan undang-undang IKN telah disusun berdasarkan antara lain visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, Bhinneka Tunggal Ikaan yang telah disepakati bersama untuk berbagai sektor. Selain itu telah disepakati prinsip pembangunan dan pengembangan IKN yang meliputi antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan lainnya. Pemerintahan ibu kota negara disepakati dalam bentuk pemerintahan daerah khusus, yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara Republik Indonesia, dan hal ini sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 dan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan pemerintahan daerah dan kekhususan yang dapat diberikan kepadanya. Pemerintah daerah khusus ibu kota negara Nusantara yang memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur khusus selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah merupakan penyelenggara pemerintah daerah khusus ibu kota negara Nusantara dan sekaligus akan melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Sebutan otorita ibu kota negara diberikan dalam rangka menjawab tantangan kelembagaan di era digital saat ini, sehingga memudahkan pelaksanaan semua urusan yang diemban oleh otorita ibu kota negara. Kekhususan dalam rangka pelaksanaan di ibu kota negara antara lain otorita IKN, kami ulangi, antara lain otorita IKN yang melaksanakan pemerintahan daerah khusus sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, setingkat kementerian, dan bentuk-bentuk kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Perolehan tanah oleh otorita ibu kota Nusantara dan atau kementerian lembaga di ibu kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah di ibu kota Nusantara ditetapkan sebagai barang milik negara dan atau aset dalam penguasaan otorita. Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara sebagaimana dimaksud merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai. Kelima, pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu wahana untuk mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045. Indikator kinerja utama serta prinsip dasar pembangunan IKN diatur dalam rencana induk yang bersifat umum yang menjadi lampiran dalam rancangan undang-undang ini. Adapun hal-hal yang bersifat teknis dan dinamis akan diatur sebagai perincian rencana induk
yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang perincian rencana induk. Selanjutnya, perubahan terkait terhadap materi muatan rencana induk menjadi lampiran Undang-Undang IKN akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Keenam, terdapat 8 prinsip rencana induk, yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung, aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, dan yang kedelapan, peluang ekonomi untuk semua. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan berkesinambungan fiskal. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu pewujudan visi jangka panjang Indonesia 2040. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang ini. Pemerintah sangat menghargai para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Dan juga penyampaian pendapat untuk menyetujui rancangan undang-undang ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah meyakini bahwa produk bersama antara pemerintah dengan DPR serta DPD ini sejalan dengan kehendak masyarakat luas untuk memeratakan pembangunan nasional. Regulasi ini hadir pada saat yang tepat dan akan memberikan manfaat untuk menghadirkan sebuah ibu kota negara yang baru. Ibu kota negara Nusantara menjadi langkah Indonesia dalam menjawab tantangan masa depan dalam membangun kota dunia untuk semua sebagai peradaban baru yang berkelanjutan, transformatif, mencerminkan kepribadian bangsa dan mampu bersaing secara global. Sekali lagi, pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI, seluruh fraksi DPR RI, wabil khusus Pansus Rancangan Undang-Undang IKN, rekan-rekan media, dan seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses penyusunan pembahasan rancangan undang-undang ini. Bung Karno pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Dan barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di laut yang dalam. Presiden Jokowi menyahutinya, maka mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Untuk jadi maju, memang banyak hambatan. Kecewa semenit, 2 menit boleh, tapi setelah itu harus bangkit lagi. Demikian kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam, Om, Santi, 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 Om. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
Saat ini sudah terdaftar 3 yang akan 4 yang akan melaksanakan interupsi. Saya minta kami persilahkan dahulu kepada para tamu undangan untuk meninggalkan ruang paripurna, baru kita lanjutkan dengan sesi interupsi. Bisa sepakati ya, disetujui ya? Ya. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, serta Menteri Hukum dan HAM RI, beserta jajarannya atas segala peran serta kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Pansus RU tentang Ibu Kota Negara yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Selanjutnya kami persilahkan kepada 4 orang yang sudah mendaftar untuk interupsi. Apakah bisa disepakati 4 saja? Karena ini sudah pukul 13, waktunya sholat zuhur. 4 ya? Ya, terima kasih. Pertama kepada Bapak Suhardi Duka, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Pada kesempatan yang baik ini, kami, fraksi Partai Demokrat, ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya fraksi kami tetap konsisten bersepakat untuk menerima rancangan undang-undang IKN menjadi undang-undang. Namun demikian, kami ingin menegaskan kembali beberapa catatan. Yang pertama bahwa kita harus sadari bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya memindahkan ruang kerja, tetapi memang memindahkan ruang hidup orang banyak. Olehnya itulah perlu menjadi perhatian, menjadi prioritas kebutuhan sekolah, transportasi, fasilitas rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya, termasuk pembuangan limbah dan sampah. Di lain sisi, kawasan hutan 258.000 hektar akan berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman. Dengan demikian, rencana lingkungan yang matang dan teliti menjadi substansi. Jangan sampai berubahnya kawasan hutan 258.000 hektar yang di dalamnya memiliki potensi kayu, tambang, dan lain sebagainya menjadi rembutan para pihak. Justru akan merusak lingkungan. Dengan demikian, maka pemerintah harus berhati-hati dan sekaligus melakukan perencanaan yang matang untuk kesemuanya bisa menjadi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan orang per orang. Demikian, terima kasih. Wallahumma fiq wa min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Hamid Nurye. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Ketua dan para pimpinan, juga segenap anggota yang kami hormati, rekan-rekan wartawan dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa saat ini kondisi ekonomi negeri kita tercinta ini masih dalam keadaan sulit dan belum pulih. Masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Krisis yang terjadi akibat pandemi saat ini mengakibatkan banyak rakyat kita yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun bertambah. Menurut data BPS, persentase penduduk miskin pada September 2021 masih tinggi, yaitu sebesar 9,71%. Dan perkiraan datanya akan
mengalami kenaikan lagi pada akhir 2021 karena adanya gelombang kedua COVID-19 yang puncaknya pada bulan Juni-Juli dan berlanjut hingga kisaran Oktober 2021. Di awal tahun ini juga sedang marak naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, dari sisi keuangan negara kita, Kementerian Keuangan juga mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar 6.687,28 triliun rupiah, yang setara dengan 39,69% produk domestik bruto. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar 466 triliun. Oleh sebab itu, fraksi PKS melihat bahwa pemindahan ibu kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi. Padahal hanya dengan pemulihan ekonomi maka kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Kita harus bisa membedakan pindah ibu kota negara dengan pindah istana negara. Pindah ibu kota butuh banyak resources, baik pendanaan, sumber daya manusia, lingkungan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Dan pada proses pembahasan RUU IKN, fraksi kami, fraksi PKS, merasa dikejar-kejar, pembahasan belum mendalam, dan belum komprehensif. Ditanya draftnya, ketika itu, saya sebagai anggota Pansus, belum mendapatkan hasil pembahasan RUU IKN tersebut. Sehingga fraksi PKS berpandangan bahwa RUU IKN masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun secara material. Mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat, terburu-buru, hingga banyaknya substansi yang belum dibahas secara tuntas. Oleh sebab itu, menegaskan sikap yang sudah disampaikan tadi oleh pimpinan Pansus, bahwa fraksi PKS menolak RUU ini. Saya rasa itu, pimpinan, Ibu Ketua yang kami hormati dan para anggota, terima kasih. Saya Hamid Nur Yasin, A441, Dapil Jawa Tengah 4, Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrum minallah wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Neti Prasetyani. Syahrul. Oh maaf Bu Neti, ini keloncatan jadi Pak Syahrul dulu, Pak Syahrul IDM. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Aidi Mazat, nomor anggota A18, fraksi PKS Dapil Riau. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan aspirasi kepala desa seluruh Indonesia. Dalam rangka juga sewindu Undang-Undang Desa, 1. Meminta pemerintah untuk merevisi Perpres 104 2021 terkait dalam hal pedoman penggunaan dana desa 2022, di mana dalam Perpres tersebut diamanahkan agar desa wajib mengalokasikan dana desanya 40% untuk BLT. Regulasi ini telah memunculkan polemik di kalangan kepala desa. Karena faktanya, ada desa yang sudah maju, atau jumlah penduduknya sedikit, atau KPM-nya tinggal sedikit karena sudah mendapatkan dari program lain.
sehingga tidak harus dianggarkan 40% dari dana desa. Akan tetapi, jika kepala desa tidak menganggarkan 40% untuk BLT, maka dana desa tersebut akan dipotong 25%. Yang kedua, meminta pemerintah membuat regulasi yang memang berbasis pada fakta kebutuhan desa. Ada banyak kegiatan yang mesti dikeluarkan dananya oleh kepala desa, akan tetapi tidak ada regulasi yang memayunginya, sehingga menjadi kepala desa dihadapkan pada situasi yang dilematis. Sebut saja anggaran rumah tangga bagi kepala desa untuk menyambut tamu yang dianggarkan pada kepala daerah, tapi tidak dianggarkan untuk kepala desa. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang non-budgeter. Dan kita tahu bahwasanya kepala desa adalah orang yang pertama sekali dihadapkan ketika masyarakat mendapatkan masalah. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan untuk kedua kalinya meminta melalui pimpinan kepada pemerintah agar turun tangan menyelesaikan polemik sengketa lahan yang ada di Riau antara masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang memegang hak guna usaha. Demikian, terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terakhir, Ibu Neti Prasetyani, silakan. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua dan seluruh pimpinan dan juga anggota DPR RI yang saya cintai, saya banggakan. Saya Neti Prasetyani, nomor anggota A436 dari Dapil Jawa Barat 8. Ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Menyikapi banyaknya audiensi dan juga aspirasi yang disampaikan oleh berbagai kelompok, baik kelompok pembela perempuan dan masyarakat, termasuk utamanya adalah Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Mereka menyampaikan bahwa ternyata tercatat dalam data ILO ada 4,2 sampai 5 juta warga kita yang menjadi pekerja rumah tangga. Dalam konstruksi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, pekerja rumah tangga ini sangat berjasa dan bahkan sebagian besar mereka tinggal bersama keluarga kita. Tanpa kita sadari, pekerja rumah tangga berperan besar dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan keluarga Indonesia yang berkualitas, serta ketahanan nasional. Mengapa saya sebut seperti itu? Karena pada program nasional, penanganan stunting nasional, maka kita harus mengakui pekerja rumah tangga memiliki kontribusi yang besar. Karena apa? Karena mereka melakukan pekerjaan seperti berbelanja, memasak, mengolah makanan, menyajikan makanan bergizi bagi seluruh anggota keluarga. Termasuk pekerja rumah tangga juga berkontribusi dalam suksesnya pendidikan anak usia dini, tumbuh kembang anak Indonesia, karena sebagian mereka juga mengantarkan anak ke posyandu, mengantarkan anak ke sekolah, bahkan sampai mendampingi anak-anak Indonesia belajar. Termasuk hari ini kita dan seluruh keluarga Indonesia dapat menikmati beraktivitas di luar rumah, menjalankan profesi dan juga peran publik di luar rumah karena sebagiannya jasa pekerja rumah tangga. Namun di balik peran besar pekerja rumah tangga yang sangat kontributif itu, tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak patut, bahkan juga kekerasan, seperti jam kerja yang tidak manusiawi dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta jaminan sosial, serta mengamalkan Pancasila, utamanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta sebagai bentuk kehadiran negara, saya mendesak kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI untuk dapat menetapkan rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga sebagai usul inisiatif DPR RI dan bersegera mengesahkannya sebagai bentuk pengakuan dan pelindungan serta kepastian hukum bagi saudara kita para pekerja rumah tangga. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda karena rancangan undang-undang ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2004 lebih dari 3 periode. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan rapat paripurna ini
dalam rapat paripurna ini ada rasa welas asih dan juga keberpihakan kepada saudara kita para pekerja rumah tangga dari pimpinan dan seluruh anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang sebagiannya juga mewakili mereka para pekerja rumah tangga. Demikian pimpinan yang ingin saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah kita dengarkan masukan dari rekan kita anggota DPR dalam sidang paripurna ini. Hal-hal yang bisa kita segera follow up agar di follow up di tempat akadinya masing-masing. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, tadi Anda telah menyaksikan bersama sidang paripurna ke-13 yang memiliki dua agenda. Di antaranya agenda yang pertama tadi ini telah menyimpulkan bahwa RUU TPKS telah disetujui untuk menjadi inisiatif DPR RI dan seluruh fraksi telah menyetujui, namun ada beberapa masukan, di antaranya adalah masukan nama dan juga beberapa tambahan detail pada pasal-pasal RUU TPKS. Kemudian untuk maksud kami untuk agenda yang kedua mengenai rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah diresmikan dan disetujui menjadi undang-undang, dan ada satu fraksi yang menolak, yaitu fraksi PKS, dan untuk namanya